Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Demikian. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu umpama dalam bahasa Batak yang walaupun saya sendiri merasa hal ini kurang tepat, berbunyi demikian. Manuk di pialangge hotek-hotek lahomar pira, sirang namaraleale lubianan namatean ina. Maksudnya adalah kehilangan seorang sahabat, kehilangan seorang teman lebih sakit, lebih menderita, lebih perih, melebihi kehilangan seorang ibu. Itu sebabnya saya katakan tadi secara pribadi, saya kurang setuju dengan ungkapan ini. Bagaimana mungkin ada atau duka kesedihan kita lebih besar ditinggal sahabat dibanding dengan ibu kita sendiri yang pergi meninggalkan kita. Tetapi yang mau saya petik dari ungkapan itu adalah memang sedih ketika kita berduka atau ditinggal oleh sahabat atau teman-teman karib, teman-teman terdekat kita, apalagi tinggal karena kematian. Kita tidak akan pernah berjumpa dan bertemu kembali dengan dia. Itu sebabnya satu ungkapan yang serupa juga, hampir mirip dengan itu, pernah saya dengarkan begini. Sejauh-jauh teman atau sahabat mengantarkan kita sampai kemanapun dan bersama-sama dengan kita, namun tempat terjauh yang sahabat kita dapat antarkan kita adalah hanya sejauh tempat peristirahatan terakhir. Itu tempat terjauh yang sahabat kita dapat antarkan kita. Setelah itu, setelah pada tempat pemakaman dan tempat peristirahatan yang terakhir, tidak ada lagi tempat yang paling jauh yang mampu sahabat antarkan kita kemanapun itu. Itu adalah tempat terakhir dan itu adalah tempat terjauh. Setelah itu tidak akan ada lagi tempat yang dapat kita bersama-sama jalani dan lalui. Bapak, Ibu, demikianlah hal yang dialami oleh Raja Daud dalam firman ini. Bagaimana gambaran persahabatan, persaudaraan antara Daud dan Yonatan dalam firman ini yang
terpisah oleh karena kematian. Yang sebelumnya kita tahu bahwa mereka adalah dua orang sahabat yang begitu sangat dekat, yang begitu sangat akrab, yang begitu sangat karib. Walaupun bapak mereka, Bapak Yonatan, yaitu Raja Saul, sangat membenci Daud. Namun persahabatan mereka tidak pernah terganggu. Bahkan mereka berjanji akan menjadi teman, akan menjadi saudara, dan tetap akan menjadi sahabat sampai kematian yang akan memisahkan mereka. Yonatan juga bisa berpikir kalau itu persoalan orang tua, ya biarlah menjadi urusan orang tua. Dia tetap berjalan dan bersahabat karib dengan yang namanya Daud, karena itu adalah sahabat dekatnya. Nah, hal inilah yang sering gagal dipahami oleh banyak orang. Bentuk urusan seperti inilah yang sering sulit dipahami oleh orang, karena persoalan bapak menjadi persoalan anak. Dendam bapak menjadi dendam anak. Bencinya bapak juga turut menjadi bencinya anak. Tetapi dalam hal ini kita lihat Yonatan tidak melakukan hal yang seperti itu. Dia tahu dan dia bisa memilah bahwa persahabatannya dengan Daud tidak akan terpisah, walaupun karena persoalan Daud dengan bapaknya yang bernama Saul. Maka ketika Daud mendengar berita kematian sahabatnya, yaitu Yonatan dengan bapaknya Daud, dia tidak senang. Dia tidak gembira. Walaupun dia mendengar kalau Saul bapaknya Yonatan itu sudah meninggal dan mati di medan peperangan. Namun Daud sangat berduka, dia sangat berduka cita, dia sangat bersedih, dan dia sangat bergumul di dalam hatinya ketika terjadi kematian kepada sahabatnya dan bapak dari sahabatnya di peperangan di Bukit Gilboa. Itulah bukti kasihnya kepada mereka berdua. Itulah bukti betapa dekatnya persahabatan antara Daud dengan Yonatan dan bapaknya Saul. Mendengar berita itu, mendengar berita musuh kita sekarat, mati, lalu bagaimanakah perasaan kita? Kalau hal seperti yang serupa ini diperhadapkan dengan kita, apakah ada perasaan yang senang? Apakah tetap perasaan yang sedih sekalipun itu musuh kita, orang yang pernah membenci kita, orang yang pernah berbuat jahat kepada kita? Atau mungkin ada orang-orang yang merasa puas, biarlah pantasnya itu dia terima, dia hidupnya jahat. Lalu karena kesedihannya atas kematian Yonatan dan Saul dalam firman ini, ia meratap Bapak Ibu. Dia menangis, dia bergumul sampai berpuasa karena pergumulan, karena kesedihannya atas peninggalan dari sahabatnya itu terhadap dirinya. Karena yang Daud lihat adalah bagaimana kedua orang ini, yaitu Yonatan dan bapaknya Saul, berjuang untuk mempertahankan bangsa Israel, umat Israel agar tetap menjadi bangsa yang merdeka, menang melawan segala perbuatan hal-hal jahat yang dirancang oleh musuh mereka. Itu sebabnya Daud sangat bergumul, mengingat perjuangan, mengingat segala upaya yang dilakukan oleh sahabatnya itu dan bapaknya. Bahkan Daud memerintahkan supaya mengajarkan nyanyian ratapan itu kepada semua orang Yehuda yang ditulis dalam kitab orang jujur. Kenapa itu menjadi diajarkan atau supaya umat Israel itu ikut juga menyanyikan nyanyian ratapan itu? Mengapa hal itu menjadi penting diajarkan ratapan itu kepada bangsa Yehuda yang ada di Israel Selatan, mengingat perjuangan mereka terhadap bangsa Yehuda dan mengingatkan perjuangan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi supaya ingat, supaya mereka tidak lupa akan sejarah masa lalu, bahwa ada orang raja yang berjuang untuk memperjuangkan kehidupan mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka dan selamat hingga pada akhirnya. Maka isi nyanyian ratapan itu berisi tentang kebaikan, cinta kedua orang itu terhadap umatnya Israel, yaitu cintanya Yonatan dan Saul terhadap bangsa Yehuda. Daud tidak melupakan kebaikan keduanya. Daud tidak melupakan kebaikan sahabatnya seperti layaknya kebaikan orang yang bersaudara. Maka Daud meratap, dia menuliskan dengan tulus hatinya, begitu juga dengan umat Yehuda, walaupun itu sebenarnya melanggengkan jalannya Daud untuk menjadi raja,
Tetapi persoalan duka cita ini lahir betul-betul dari dalam hatinya. Justru dia tidak puas, untunglah Saul mati, maka aku akan langgeng naik kepada menjadi raja. Tidak. Dia bukan orang yang haus akan kuasa dan kekuasaan. Namun yang terpenting dan yang utama adalah persahabatan mereka yang terus berjalan selama ini. Itu yang dia tangisi dan itu yang dia ratapi, sehingga persoalan jabatan ketika sahabatnya dan bapaknya itu meninggal, dia tidak pernah berpikir ke situ. Jadi kalau ada orang yang sedang bergumul tetapi ada orang lain datang ke situ hanya untuk melanggengkan caranya, supaya nanti dia ada sesuatu hal yang dia pikirkan atau mungkin menggantikan orang lain, posisi orang lain. Dia datang berduka tetapi dalam rangka ada yang mau dicapainya, ini sesuatu hal yang tidak betul-betul berempati, Bapak Ibu. Itu sebabnya jika kita ibaratkan ke tradisi kita orang Batak, hal ini juga hal yang serupa. Biasanya kita meratap atau dalam istilah zaman dulu mengedung. Ini dilakukan sehingga orang lain yang datang ke tempat yang berkabung itu mendengar apa yang diandungkan oleh pengedung ini menjadi tahu. Menangisi orang yang sudah mati tadi. Ya, disitulah semua cerita tentang si mati ini diberitakan, tentang kebaikannya dan sebagainya. Tetapi di dalam andung itu memang semua diceritakan secara jujur. Walaupun terkadang ada yang tidak jujur begitu, walaupun tadinya yang mati ini dalam hidupnya tidak begitu terlalu baik, tapi dalam andung atau di kehidupan yang sekarang semua menjadi baik begitu. Tetapi dalam hal ini andung atau ratapan Daud bukanlah kepura-puraan, bukanlah andung yang ada udang di balik batu, tapi itu lahir dari ketulusan hatinya. Bagaimana dia meratap bersedih atas kepergian sahabatnya, itulah yang lahir dari hatinya dan itulah ratapannya serta tangisannya. Bukan berpura-pura, bukan dibuat-buat dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Tapi murni dari dalam hatinya dia bergumul dan dia bersedih di balik peristiwa itu. Itu sebabnya dalam ratapan Daud ini dalam ayat 19 sampai ayat 27 kita melihat bagaimana Daud itu begitu sangat meratap. Dalam ratapan itu Daud menjelaskan keduanya betapa kematian Saul dan Yonatan itu demi umatnya Israel atau umatnya Yehuda. Ia menyebutkan mereka keduanya itu sebagai pahlawan. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Karena mereka mati gugur di medan peperangan. Saat memperjuangkan umat Allah bangsa Israel itu yang gugur di medan perang di Bukit Gilboa, maka dituliskannya dalam nyanyiannya ratapan supaya selalu dikenang dan selalu diingat perjuangan antara Saul dan Yonatan ini. Sama seperti ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya misalnya, untuk mengingat, mengenang segala perbuatan-perbuatan para pahlawan kita, melahirkan kembali semangat nasionalisme kita untuk dikenang supaya kita tetap dapat berjuang melanjutkan perjuangan itu ke depan dan mengisinya dengan baik. Itulah caranya Daud memperkenalkan, memberitahukan ke generasi yang berikut tentang kematian para pahlawan, yaitu Yonatan dan Saul itu memperjuangkan bangsa Israel. Dan jangan memberitakan itu tentang kematian Saul dan Yonatan itu kepada bangsa Gad dan Askelon, karena itu adalah musuh mereka. Begitu juga dengan Filistin, supaya kalau itu sampai diketahui oleh musuh, itu akan mengakibatkan berkurangnya spirit mereka, semangat mereka, dan itu akan membangkitkan semangat lawan, sehingga mereka akan semakin bagaimana berpikir, membuat taktik agar mereka kembali dapat menguasai bangsa atau umat Allah itu. Maka itu tidak harus diberitahukan. Biarlah ratapan itu, tangisan itu, dan kematian Yonatan dan Saul itu menjadi hanya mereka saja yang tahu. Sebab kalau itu diketahui oleh musuh, itu akan mempengaruhi semangat mereka. Selanjutnya dalam ratapan itu juga dinyanyikan supaya gunung Gilboa yang biasa penuh dengan embun, penuh dengan hujan, supaya ikut meratap dan tidak mendatangkan hujan dan embun ketika itu. Sebab tanah itu juga harus ikut berkabung, karena raja, karena orang benar
telah mati di tempat itu. Terjadi pertumpahan darah yang seharusnya raja diurapi dengan minyak, tetapi di situ, di tempat itu telah terjadi pertumpahan darah. Karena itu dimohonkan oleh Daud dalam ratapan ini supaya tanah itu juga, gunung Gilboa itu juga tidak mendatangkan hujan dan embun. Yang tadinya tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang ditumbuhi berbagai tanaman, tetapi dia memohon untuk juga turut ikut berkabung atas pergumulan yang sedang terjadi. Walaupun terjadi pertumpahan darah dan banyak orang yang terbunuh di sana, namun karena perjuangan mereka dengan alat perang mereka yang seadanya, akhirnya mereka tetap menang melawan musuh. Perjuangan mereka tidak sia-sia walau harus mengorbankan banyak hal dan walau harus mengorbankan nyawa. Tapi di samping dari semua itu, mereka yakin dan percaya semua itu boleh terjadi karena perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang menolong mereka. Maka selanjutnya Daud memuji kebaikan mereka berdua, Saul dan Yonatan, selama hidupnya, dan sama-sama mati pula. Bahkan hidup dan matinya mereka bersama dan tidak terpisah. Maka kasih dan kesetiaannya ditunjukkan sampai mati. Itu sebabnya mereka secara bersama meratap dan menangis, bahkan untuk perjuangan para dan pengorbanan para pahlawan itu. Mereka seperti cepatnya burung Raja Wali terbang, dan perjuangan serta kekuatan mereka untuk melawan musuh itu diibaratkan seperti singa yang begitu kuat. Begitulah semangat, begitulah spirit dari Yonatan dan Saul itu untuk memperjuangkan umat Allah, yaitu umat Israel. Maka Daud mengatakan, merataplah, menangislah, karena menangis adalah bagian dari ekspresi jiwa kita saat kita bersedih. Bapak Ibu, kalau kita memang menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupan ini yang mengharuskan kita untuk meratap dan menangis, maka jangan pernah menahan-nahan diri untuk menangis. Kita boleh dan sah-sah saja untuk menangis, tapi bukan melulu untuk menangis setiap saat, tidak. Itu adalah ekspresi jiwa kita yang sedang bersedih. Maka ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang bergumul, berduka, lalu dia menangis, diekspresikannya dengan menangis, jangan melarang-larang dia untuk mengekspresikannya dengan tangisan. Ya sudah, biarkan dulu dia menangis, menangisi apa yang sedang terjadi, kondisi yang sedang dihadapi. Jangan langsung putuskan untuk, jangan menangis, tidak boleh menangis. Laki-laki harus kuat, perempuan harus begini, tidak boleh, benar. Tetapi biarkanlah dulu dia mengekspresikan kesedihannya lewat tangisannya. Tapi kalau dia menjadi menangis sepanjang hari dan beberapa hari, barulah kita boleh stop dia. Tapi tangisan juga bagian dari ekspresi hati kita yang sedang berduka. Secara pribadi, puncak kesedihan Daud terdapat dalam ayat 26. Dia sangat terluka, dia sangat bersedih secara pribadi atas kematian dan kepergian sahabatnya yang bernama Yonatan itu. Ayat 26, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Di sini dapat kita lihat, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan antara Daud dan Yonatan itu betul-betul sangat akrab, betul-betul sangat dekat. Bahkan karena kepergiannya, Daud itu begitu sangat sedih dan tidak terungkapkan dan tidak terekspresikan lagi dengan hal apapun kecuali dengan hanya kesedihan. Cintanya melebihi cinta seorang perempuan katanya. Karena kalau cinta seorang perempuan pun adalah kadang memiliki keterbatasan, memiliki batasan-batasan. Kadang ada yang mendukai, kadang ada yang terbatas, kadang ada cintanya yang tidak tulus, kadang ada kasih dari seorang sahabat itu tidak benar-benar murni, kadang ada cinta seorang perempuan itu yang betul-betul tidak dari dalam hatinya, hanya untuk melihat sesuatu. Ada cinta yang ada apanya, bukan apa adanya. Maka dia katakan bahwa sahabatnya itu adalah sahabat sampai seumur hidup. Itulah janji mereka. Kasih sebagai saudara. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka dalam Alkitab bisa kita lihat ada 3 tipe paling tidak Bapak Ibu. Yang pertama ada tipe di dalam perjanjian lama kita lihat antara Kain dan Habel. Satu bapak, satu mama, tetapi saling mematikan, membunuh. Justru ada yang kita lihat satu bapak
tapi beda ibu, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya, anak-anaknya Yakub, saling mencemburui. Tetapi di sini kita lihat beda ibu, beda bapak, tetapi justru bisa saling mengasihi lebih dari yang bersaudara secara hubungan darah. Lalu saya mau katakan, bagaimanakah kita bisa memiliki sahabat, saudara, walaupun bukan karena hubungan sedarah, boleh menerima, boleh saling akrab, boleh saling peduli, dan boleh saling antara yang satu dengan yang lain menerima sebagai sahabat yang tulus, yang baik, dan yang setia. Oleh karena itu yang terakhir, maka dikatakan oleh Daud, jangan pernah melupakan kebaikan orang-orang ini. Ayat 27, yang gugur berjuang, mereka adalah pelawan. Kita tidak boleh lupa, umatnya tidak boleh lupa dan tetap mengingat segala kebaikan-kebaikan mereka. Oleh karena itu, apakah yang mau disampaikan oleh firman ini? Paling tidak ada 3 hal. Bagaimanakah persaudaraan yang penuh kasih itu boleh kita lakukan? Yang pertama, miliki, jalin, dan rajut persaudaraan yang peduli dengan orang lain. Bapak Ibu, tidak pada diri sendiri. Kita tidak hanya egois pada diri kita. Daud dan Yonatan setelah mati, sahabatnya, dia sangat bergumul. Dia sangat menangis. Bersahabat, bersaudara artinya adalah ada kepedulian di sana. Persaudaraan atau persahabatan yang baik adalah tidak dipandang dari sisi untuk menguntungkan pribadi, karena ada apanya, tapi apa adanya. Bukan karena mau melihat sesuatu. Jauh dari pikiran materialistis. Bukan karena iming-iming, bukan karena kuasa, bukan karena jabatan, tapi rajut, jalinlah persahabatan yang saling peduli. Ketika sahabat bergumul, maka kita ada di sana. Kita ada menolong mereka. Seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi teman di dalam kesukaran. Jadi dia ada dalam susah dan senang. Sahabat yang sejati hanya digambarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita itu. Kalau sahabat di dunia ini, saya mau katakan semua masih punya keterbatasan dan kekurangan. Maka contohlah, tirulah, teladanilah bagaimana Yesus menjadi sahabat yang sejati bagi kita. Yang kedua, sahabat adalah teman dalam seperasaan dan sepenanggungan. Jangan pernah egois dalam bersahabat. Mungkin praktek ini bisa kita lihat di zaman yang sekarang ini. Dekat tetapi tidak peduli, justru yang peduli kepada yang jauh. Masing-masing pegang handphonenya, tidak saling bersapa tetapi bersapa kepada orang yang lain di luar dari teman yang dekatnya. Jadi dia bisa bermedia sosial kepada orang yang lain tetapi tidak memiliki sosial ke orang yang terdekat dengan dia. Bersahabat itu adalah ada relasi sepenanggungan, seperasaan. Ya, jangan seperti ungkapan orang Batak, dongan mekel degudang, molodongat tangis dangadong. Ini bukan sahabat yang benar. Sahabat yang sejati dan sahabat yang benar itu adalah ketika dia ada dalam setiap waktu dan ketika dia ada dalam susah dan senang, dalam tangis dan ceria. Di media sosial yang sekarang ini yang menjadi bagian dari pergumulan kita, Amang Inang, saya sudah mengikuti beberapa di media sosial. Ternyata zaman ini sudah ada yang disebut dengan adik online, teman online, pacar online. Jangan-jangan sebentar lagi akan ada istri online, suami online, opung online. Hati-hati. Kalau sudah hubungan kedekatan manusia hanya sebatas online, tidak peduli lagi dengan hubungan yang dekat sosial, perjumpaan secara fisik, hati-hati. Ini saya tidak tahu bagaimana pengaruhnya ini untuk kehidupan kebersamaan kita. Jadi ada orang yang tidak hanya memiliki sedikit di dunia nyata, tetapi sampai 5 ribuan, 10 ribuan teman di dunia maya. Kadang orang bilang lebih pedulinya orang-orang yang di dunia maya itu dengan orang yang di dunia nyata. Hati-hati juga kita dengan hal yang seperti ini. Dalam kehidupan yang sekarang ini. Maka para generasi-generasi muda, persahabatan di dunia nyata ini tentu haruslah tetap kita jalin. Seperti Kristus, seperti Tuhan kita itu. Yang selalu mengasihi kita secara nyata, bukan secara maya. Yang ketiga dan terakhir adalah persahabatan atau persaudaraan yang terus berjuang terhadap sesama. Saul dan Yonatan berjuang untuk bangsa Israel. Maka Daud adalah yang juga sahabat Yonatan, dapatlah kita tiru. Bukan karena seibu, sebapak, berbeda ibunya dan bapaknya, tetapi tetap bersaudara. Maka persahabatan persaudaraan kita itu juga. Kadang orang-orang yang bersaudara sekalipun, ada orang yang saling membenci, saling membunuh. Nasa mudar piadong do namar badai.
Orang yang saudara sebapak semama banyak yang berperkara di pengadilan. Banyak yang akhirnya berujung di kantor polisi karena tidak mau saling peduli. Maka marilah mencontoh persaudaraan, bukan karena saudara pun di sini ternyata Daud dan Yonatan menjalin persaudaraan yang benar-benar diikat oleh kasih. Persaudaraan bukan karena uang, persaudaraan bukan karena materi, persaudaraan tidak melulu hanya di teori, tapi ditiru dan dilakukan dengan baik. Persaudaraan yang rela saling berjuang antara yang satu dengan yang lain. Maka contohlah persahabatan, persaudaraan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang rela berkorban dan bahkan mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya, berjuang demi saudara-saudaranya. Demikian juga kita terhadap sesama kita. Maka lakukan, hidupilah persaudaraan di dalam kasih. Lebih dari itu sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita, maka Dia sampaikan kepada kita untuk mau juga berkorban bagi saudara-saudara kita. Bahkan Yesus sudah sampai mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Yesus kepada kita. Dialah sahabat sejati kita. Maka marilah menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita, saudara yang hidup saling mengasihi, saling peduli, saling menolong di dalam kehidupan kita. Dengan demikian itulah gambaran hidup yang bersaudara di dalam Tuhan. Ketika kita saling peduli, ketika kita saling menerima, saling berjuang, dan saling melakukan yang terbaik bagi sesama dan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini, mengingatkan kami untuk hidup di dalam persaudaraan yang diikat oleh kasih. Tolonglah kami untuk mau dan menjadi sahabat yang setia kepada saudara kami, teman-teman kami, agar kami menjadi orang-orang yang turut juga saling mengasihi, saling peduli, saling menolong, saling membantu, dan tidak hanya memperdulikan egois terhadap diri kami sendiri. Bapak, tolonglah kami agar kami dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, dan orang lain juga menjadi sahabat yang baik bagi kami. Saudara di dalam kasih, yang diikat oleh kasih yang daripada Kristus. Jika demikian, maka kami akan bisa hidup berdampingan dan saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Berkati firman-Mu ini, dan berkatilah umat-Mu yang beribadah, agar kiranya kami memperoleh sukacita, kekuatan, dan peneguhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.